Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime Monster Musume. Tetapi jika ada kesalahan dalam mengalami ceritakannya, mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita diawali dari tokoh utama yang bernama Glenn. Glenn merupakan seorang dokter yang sekarang sedang menjalankan klinik di sebuah kota yang bernama Lindworm. Sebagai tambahan, kota ini merupakan sebuah kota yang mampu membuat umat manusia dan umat monster bisa hidup berdampingan serta sejahtera di kota ini. Lalu selama Glenn menjalankan kliniknya, Glenn pun juga dibantu oleh seorang asistennya yang bernama Saven. Sebagai tambahan, Saven ini merupakan seorang monster ular cewek yang sejak dari kecil sudah berteman baik dengan Glenn. Lalu selain Saven, ada juga beberapa ras monster kecil yang juga ikut serta membantu pekerjaan Glenn. Kemudian pada suatu sore, Glenn dan Saven pada sore ini mendapat sebuah tugas dari guru sekolah mereka dulu untuk memeriksa keadaan para peserta arena pertarungan kota tersebut. Mengetahui ada tugas dari guru mereka, Glenn dan Saven pun tentunya tidak punya pilihan lain selain menjalankan tugas dari guru mereka. Lalu oleh karena itulah, dengan menaiki sebuah kereta kuda, mereka pun akhirnya berangkat menuju ke arena pertarungan kota ini. Setelah cukup lama melakukan perjalanan, mereka pun akhirnya tiba di tempat arena pertarungan kota tersebut. Setibanya mereka di arena pertarungan tersebut, mereka pun ternyata langsung disambut dengan gembira oleh seorang putri bangsawan yang merupakan seorang monster kuda cewek yang bernama Tisalia. Hal itu disebabkan Tisalia kenyataannya sangat mengagumi serta menyukai Glenn. Setelah disambut Tisalia, mereka pun tentunya langsung bergerak menjalankan tugas mereka untuk memeriksa keadaan semua peserta arena, termasuk juga Tisalia. Lalu setelah seharian bertugas, tugas mereka pun akhirnya selesai. Kemudian karena tugas mereka sudah selesai, Glenn dan Saven pun tentunya langsung bersiap kembali ke klinik mereka. Pada saat mereka sedang bersiap, tiba-tiba saja mereka langsung didatangi oleh dua monster kuda cewek yang merupakan para pengawal Tisalia, yaitu Runa dan Kei. Setelah mendatangi mereka, Runa dan Kei langsung bertanya kepada mereka mengenai hasil pemeriksaan Tisalia. Mendengar pertanyaan Runa dan Kei, Glenn dan Saven pun langsung memberitahu mereka bahwa Tisalia sehat-sehat saja. Mendengar pemberitahuan Glenn dan Saven, Runa dan Kei pun mendadak ragu mendengarnya. Menyadari keraguan mereka, Glenn pun tentunya langsung bertanya mengenai penyebab keraguan mereka. Mendengar pertanyaan Glenn, mereka pun langsung memberitahu Glenn mengenai keadaan Tisalia yang sampai saat ini masih tidak begitu stabil. Mendengar pemberitahuan mereka, Glenn pun tentunya jadi penasaran mengenai penyebab tidak stabilnya keadaan Tisalia. Lalu setelah cukup lama berbicara dengan Runa dan Kei, pembicaraan mereka pun akhirnya selesai. Kemudian karena pembicaraan sudah selesai, Glenn dan Saven pun pastinya memutuskan untuk melanjutkan persiapan mereka kembali ke klinik mereka. Lalu pada malam harinya, di saat Glenn sedang berada di klinik dia, Glenn pada malam ini masih saja terus penasaran mengenai penyebab tidak stabilnya keadaan Tisalia. Kemudian karena terus penasaran, Glenn pun jadinya berencana untuk memeriksa keadaan Tisalia besok. Mengetahui rencana Glenn, Saven pun tiba-tiba saja mendadak langsung marah mengetahuinya. Hal itu dikarenakan tanpa sepengetahuan Glenn, Saven kenyataannya sangat menyukai Glenn. Menyadari marahnya Saven, Glenn pun tentunya langsung berusaha menenangkan Saven. Setelah cukup lama berusaha, Glenn pun akhirnya berhasil menenangkan Saven. Kemudian pada keesokan harinya, rencana Glenn untuk memeriksa keadaan Tisalia pun dimulai. Lalu setelah cukup lama menjalankan rencana dia, Glenn pun akhirnya berhasil menemukan serta menyembuhkan keadaan Tisalia. Kemudian berkat keberhasilan Glenn, Tisalia pun jadinya juga semakin suka kepada Glenn. Beberapa hari berikutnya, Glenn dan Saven pada hari ini memutuskan untuk pergi berbelanja ke sebuah wilayah perairan di kota itu. Kemudian oleh karena itulah, dengan menaiki sebuah perahu, mereka pun akhirnya berangkat ke perairan kota tersebut. Pada suatu ketika, di saat mereka sedang berbelanja, mereka pada saat ini dibujuk oleh seorang putri duyung yang bernama Lolala, yang merayu mereka
supaya mampir ke tempat dia untuk membeli nyanyiannya. Mendengar rayuan Ulala, Glenn dan Sapen akhirnya memutuskan untuk mampir ke tempat Ulala. Pada saat mampir ke tempat Ulala, Glenn pada saat ini tidak sengaja menyadari mengenai kondisi Ulala yang kelihatannya kurang sehat. Menyadari kurang sehatnya Ulala, Glenn dengan dibantu Sapen jadinya memutuskan untuk memeriksa Ulala. Di saat mereka sedang memeriksa Ulala, mereka pada saat ini dikejutkan dengan suara jatuhnya seorang anak ke dalam sungai. Mendengar jatuhnya seorang anak, Ulala pun memutuskan untuk menolong anak itu. Kemudian berkat keputusan Ulala, anak itu pun jadinya berhasil diselamatkan oleh Ulala. Lalu tak lama setelah Ulala menyelamatkan anak itu, tiba-tiba saja kondisi tubuh Ulala mendadak lemas karena kesulitan bernapas. Kemudian akibat kondisi tubuhnya, Ulala pun akhirnya malah jadi tenggelam ke dalam air. Menyadari tenggelamnya Ulala, Glenn pun tanpa pikir panjang langsung berusaha menyelamatkan Ulala. Di saat Glenn sedang berusaha, Glenn pun memutuskan untuk memeluk Ulala dengan tujuan agar dia bisa memberikan napas buatan kepada Ulala. Kemudian berkat keputusannya, Glenn pun akhirnya berhasil menyelamatkan Ulala. Setelah berhasil menyelamatkan Ulala, Glenn pun langsung berusaha membawa Ulala ke permukaan. Di saat Glenn sedang berusaha, tiba-tiba saja Glenn mendadak kesulitan bernapas. Lalu pada saat Glenn sedang kesulitan bernapas, tiba-tiba saja Sapen langsung beraksi menggunakan ekornya untuk mengangkat Glenn serta Ulala ke permukaan. Kemudian berkat aksi Sapen, Glenn dan Ulala pun akhirnya berhasil selamat. Lalu pada keesokan harinya, Glenn dan Sapen pun memutuskan untuk melihat kondisi Ulala, sebab mereka masih ingin mengecek keadaan Ulala. Setelah mengecek keadaan Ulala, mereka pun kelihatannya tidak perlu lagi mengkhawatirkan Ulala karena kondisi Ulala kenyataannya sudah mulai membaik. Kemudian di saat mereka masih bersama dengan Ulala, tiba-tiba saja sifat Ulala mendadak malu-malu kepada Glenn. Hal itu disebabkan semenjak dipeluk Glenn, Ulala pun ternyata juga mulai suka kepada Glenn. Lalu akibat rasa sukanya, Ulala pun pastinya jadi malu-malu apabila dekat dengan Glenn. Melihat Ulala yang malu-malu kepada dia, Glenn pun tentunya hanya bisa bingung melihat sifat Ulala. Beberapa hari berlalu, di saat Glenn dan Sapen sedang berada di klinik mereka, Glenn pada saat itu diminta oleh seorang monster naga cewek yang bernama Skadi untuk mengobati pengawalnya yang merupakan seorang monster mayat cewek yang bernama Kunai. Sebagai tambahan, Skadi ini ternyata merupakan pemimpin dari kota ini. Mendengar permintaan Skadi, Glenn pun pada mulanya sedikit ragu untuk menerima permintaan Skadi. Namun karena tidak punya pilihan lain, Glenn pun akhirnya menerima permintaan Skadi. Kemudian karena menerima permintaan Skadi, Glenn pun tentunya langsung berusaha mengobati Kunai. Lalu setelah melewati berbagai usaha, Glenn pun akhirnya berhasil mengobati Kunai. Kemudian berkat keberhasilannya, Glenn pun jadinya juga mulai berteman dengan Kunai. Hal itu disebabkan semenjak ditolong oleh Glenn, Kunai pun mendadak mulai sedikit suka kepada Glenn. Kemudian pada malam harinya, ada sebuah kejadian yang membuat Glenn dan Sapen menjadi tidak sengaja ikut ke dalam sebuah rencana Skadi dan Kunai, yang pada saat ini sedang berencana untuk membebaskan para monster burung cewek yang pada waktu ini sedang diperbudak serta disekap oleh beberapa penjahat. Pada saat Glenn dan Sapen sedang membantu menjalankan rencana Skadi dan Kunai, ada sebuah kejadian yang membuat Glenn jadi berusaha untuk menolong salah satu monster burung cewek yang disekap yang bernama Lily, yang pada saat ini sedang sakit. Lalu setelah cukup lama berusaha, Glenn pun akhirnya berhasil menolong Lily. Kemudian selain Glenn yang berhasil menolong Lily, Skadi dan Kunai pun ternyata juga berhasil menyukseskan rencana mereka. Lalu berkat suksesnya rencana mereka, semua monster burung cewek yang disikap pun pastinya jadi bebas semua. Kemudian karena sudah bebas semua, para monster burung cewek itu pun tentunya jadi dipulangkan semua ke tempat asal mereka. Pada suatu hari, Glenn dan Sapen pada hari ini memutuskan untuk ikut perjalanan rombongan Tesalia dan dua anak buahnya yaitu Runa dan Kay untuk menuju sebuah desa yang merupakan tempat asal Lily serta para monster burung cewek yang pernah mereka selamatkan sebelumnya. Hal itu disebabkan Glenn dan Sapen ternyata mendapat tugas dari guru mereka untuk memeriksa para penduduk desa tersebut. Selama perjalanan mereka, ada sebuah kecelakaan yang membuat kaki Kay menjadi cedera.
Kemudian akibat cederanya kaki Kay, perjalanan mereka pun tentunya jadi terhenti. Di saat perjalanan mereka sedang terhenti, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan para penduduk desa tujuan mereka, yang pada saat ini berniat membantu mereka mengevakuasi Kay. Kemudian berkat bantuan para penduduk desa itu, Kay pun jadinya berhasil dievakuasi. Lalu berkat hal itu juga, perjalanan Glenn dan Sapen pun tentunya bisa kembali dilanjutkan. Kemudian tak lama setelah menempuh perjalanan, rombongan mereka pun akhirnya berhasil tiba di desa tujuan mereka. Setibanya rombongan mereka di desa tujuan mereka, rombongan mereka pun langsung disambut dengan hangat oleh ketua desa itu. Setelah disambut ketua desa, Glenn dan Sapen pun memutuskan untuk memeriksa serta mengobati cedera Kay. Kemudian setelah memeriksa serta mengobati cedera Kay, Glenn dan Sapen pun memutuskan untuk segera menjalankan tugas dari guru mereka, yaitu memeriksa para penduduk desa tersebut. Pada saat menjalankan tugas, Glenn pun diberitahu oleh teman-teman Lily bahwa Lily kelihatannya malah bertemu dengan Glenn. Hal itu dikarenakan semenjak ditolong oleh Glenn, Lily pun ternyata juga mulai suka kepada Glenn. Mendengar pemberitahuan teman-teman Lily, Glenn pun tentunya jadi khawatir mengenai keadaan Lily. Lalu akibat rasa kekhawatirannya, Glenn pun jadinya berencana untuk memeriksa Lily. Menyadari rencana Glenn, Sapen pun ternyata malah mengizinkan Glenn untuk memeriksa keadaan Lily. Lalu karena diizinkan oleh Sapen, Glenn pun tentunya langsung berangkat menjalankan rencananya. Kemudian walaupun sudah berencana begitu, akan tetapi rencana Glenn pada akhirnya harus tertunda. Hal itu dikarenakan Glenn pada saat ini harus berusaha membantu Runa yang terus saja memikirkan sahabatnya, yaitu Kay. Lalu setelah melewati berbagai usaha, Glenn pun akhirnya berhasil membantu Runa. Kemudian selain berhasil membantu Runa, Glenn pun ternyata juga berhasil mengobati cedera Kay. Lalu berkat semua keberhasilannya, Glenn pun jadinya mendadak mulai disukai oleh Runa dan Kay. Hal itu disebabkan mereka ternyata sangat terpukau dengan sifat Glenn yang sangat baik kepada mereka. Kemudian setelah selesai membantu Runa, Glenn pun tentunya langsung melanjutkan rencana dia untuk memeriksa keadaan Lily. Mengetahui rencana Glenn, Sapen dan Tisalia pun memutuskan untuk ikut bersama dengan Glenn menuju rumah Lily. Setibanya mereka di rumah Lily, Glenn pun langsung mengajak bicara Lily. Lalu pada saat bicara, Lily pun ternyata mendadak waspada kepada Glenn. Hal itu dikarenakan semenjak ditolong oleh Glenn, Lily pun ternyata juga mulai suka kepada Glenn. Kemudian setelah berbicara dengan Lily, Glenn pun memutuskan untuk segera memeriksa keadaan Lily. Di saat Glenn sedang memeriksa, ada sebuah permasalahan yang membuat Lily jadi tersinggung dengan perkataan Glenn. Menyadari tersinggungan Lily, Glenn pun tentunya langsung berusaha untuk berbaikan lagi dengan Lily. Setelah cukup lama berusaha, Glenn pun akhirnya berhasil berbaikan dengan Lily. Selain itu, berkat keberhasilannya juga, Glenn pun tentunya juga semakin akrab dengan Lily. Kemudian setelah selesai berbaikan dengan Lily, ada sebuah permasalahan lagi yang membuat Glenn dan Sapen jadi harus berusaha mencari seorang monster laba-laba yang pada saat ini sudah membuat beberapa penduduk desa jadi terkena jaring laba-laba dia. Setelah cukup lama mencari, mereka pun akhirnya berhasil bertemu dengan pelakunya, yang ternyata adalah sahabat Sapen yang bernama Arania. Setelah bertemu dengan Arania, Glenn pun langsung bertanya kepada Arania mengenai tujuan Arania memasang jaring-jaring dia. Mendengar pertanyaan Glenn, Arania pun langsung memberitahu tujuan dia kepada Glenn. Setelah mendengar pemberitahuan Arania, Glenn pun jadinya tahu kalau tujuan Arania ternyata ingin melihat bulu Lily. Mengetahui tujuan Arania, Glenn dengan Sapen memutuskan untuk membawa Arania ke tempat Lily. Lalu berkat keputusan mereka, Arania pun jadinya berhenti memasang jaring-jaringnya. Kemudian pada esok harinya, ada sebuah kejadian yang membuat Glenn jadi dijebak oleh Arania. Kemudian tak lama setelah Glenn dijebak Arania, tiba-tiba saja Arania dikejutkan dengan kedatangan Tisalia yang langsung datang membantu Glenn. Setelah membantu Glenn, Tisalia pun langsung berbicara dengan Arania mengenai tujuan dan alasan Arania menjebak Glenn. Di saat mereka sedang berbicara, ada sebuah perkataan Arania yang membuat tersinggung Tisalia. Kemudian karena tersinggung perkataan Arania,
Tisalia pun jadinya malah bertengkar dengan Aranya. Setelah cukup lama bertengkar, pertengkaran mereka pun akhirnya dihentikan Sapen yang pada saat ini langsung datang melilit serta mengangkat Glenn dengan tujuan agar dia bisa menghentikan pertengkaran mereka. Kemudian berkat ulah Sapen, pertengkaran Tisalia dan Aranya pun akhirnya berhasil dihentikan. Pada malam harinya di saat Glenn dan Sapen sedang berada di tempat peristirahatan mereka, Sapen pada malam ini memutuskan untuk menyatakan perasaannya kepada Glenn dengan tujuan agar Glenn bisa memahami perasaannya yang selama ini selalu menyukai Glenn. Mendengar pernyataan Sapen, Glenn pun tentunya langsung terkejut mendengarnya. Lalu setelah menyatakan perasaannya, Sapen pun langsung memberitahu Glenn bahwa dia sangat iri mengenai kedekatan Glenn dengan Tisalia. Mendengar pemberitahuan Sapen, Glenn pun langsung memberitahu Sapen bahwa monster wanita yang paling dekat dengannya sampai saat ini cumalah Sapen. Mendengar pemberitahuan Glenn, Sapen pun tentunya langsung senang mendengarnya. Lalu setelah itu waktu pun terus berlalu. Glenn dan Sapen pun akhirnya kembali ke klinik mereka. Beberapa hari setelah Glenn dan Sapen kembali ke klinik mereka, ada sebuah kejadian tak terduga yang membuat Skadi jadi pingsan dalam sebuah acara yang pada saat ini sedang dilihat oleh Glenn dan Sapen. Melihat Skadi yang pingsan, Glenn dan Sapen pun tentunya langsung berusaha memeriksa keadaan Skadi. Pada saat mereka memeriksa, mereka pun ternyata tidak berhasil menemukan penyakit penyebab pingsannya Skadi. Kemudian setelah selesai memeriksa keadaan Skadi, mereka pun akhirnya memutuskan untuk langsung mencoba bertanya kepada guru mereka mengenai penyakit diderita oleh Skadi. Hal itu dikarenakan guru mereka ternyata merupakan seorang dokter yang paling sering memeriksa keadaan Skadi. Mendengar pertanyaan mereka, guru mereka pun langsung memberitahu mereka bahwa dia ternyata juga tidak tahu mengenai penyakit yang diderita oleh Skadi. Setelah memberitahu mereka, guru mereka pun juga langsung memberitahu mereka lagi kalau Skadi ternyata sudah pasrah dengan penyakitnya. Mendengar semua pemberitahuan guru mereka, Glenn dan Sapen pun tentunya hanya bisa terkejut mendengarnya. Hingga pada suatu ketika, ada sebuah hal yang membuat Glenn jadi tahu mengenai penyakit yang diderita oleh Skadi. Dan ternyata penyakitnya adalah sebuah tumor langka yang pada saat ini sedang menempel di dada Skadi. Kemudian setelah tahu penyakit yang diderita oleh Skadi, Glenn pun jadinya berencana untuk mengoperasi tumor yang diderita oleh Skadi. Kemudian sebelum menjalankan rencananya, Glenn pun langsung berusaha membujuk gurunya serta Aranya untuk membantu dia mengoperasi Skadi nanti. Lalu setelah cukup lama berusaha, Glenn pun akhirnya berhasil membujuk gurunya dan Aranya. Setelah berhasil membujuk gurunya serta Aranya, Glenn pun langsung meminta bantuan kenalannya yang merupakan seorang monster Cyclops cewek sekaligus seorang pandai besi yang bernama Meme supaya membantu dia menemui bos Meme. Setelah bertemu dengan bos Meme, Glenn pun langsung meminta kepada bos Meme agar membantu dia membuatkan beberapa alat untuk si Skadi. Mendengar permintaan Glenn, bos Meme pun ternyata langsung menerima permintaan Glenn. Lalu meskipun menerima, akan tetapi bos Meme sayangnya masih bingung untuk menyelesaikan semua alat yang diminta oleh Glenn. Hal itu dikarenakan ada satu alat yang ternyata terlalu susah untuk diselesaikan. Lalu setelah beberapa saat bingung, bos Meme pun akhirnya memutuskan untuk meminta kepada Meme supaya Meme mencoba menyelesaikan alat yang susah itu. Hal itu dikarenakan Meme kelihatannya tertarik untuk menyelesaikan alat tersebut. Mendengar permintaan bosnya, Meme pun tentunya langsung ragu untuk menerima permintaan tersebut. Lalu meskipun ragu, akan tetapi karena tidak ingin mengecewakan Glenn, Meme pun jadinya memutuskan untuk menerima permintaan bosnya. Lalu setelah itu waktu pun terus berlalu. Bos Meme pun akhirnya berhasil menyelesaikan semua alat yang diminta oleh Glenn, kecuali satu alat, yaitu alat yang sedang berusaha diselesaikan oleh Meme. Hal itu dikarenakan Meme kenyataannya sedang kesulitan untuk menyelesaikan alat itu. Lalu meskipun kesulitan, akan tetapi Meme ternyata tetap saja tidak menyerah untuk menyelesaikan alat itu. Kemudian setelah melalui berbagai hal, Meme pun akhirnya berhasil menyelesaikan alat itu. Mengetahui keberhasilan Meme, Glenn pun memutuskan untuk berterima kasih kepada Meme. Mendengar terima kasih Glenn,
Meme pun mendadak langsung malu kepada Glenn. Hal itu dikarenakan Meme tanpa sepengetahuan Glenn, Meme ternyata juga mulai suka kepada Glenn. Kemudian karena alat-alat untuk mengoperasi Skadi sudah siap, Glenn pun jadinya memutuskan untuk berusaha membujuk Skadi supaya mau dioperasi. Lalu selain Meme yang mulai suka kepada Glenn, Arania pun ternyata juga mulai suka kepada Glenn. Hal itu dikarenakan Arania sangat kagum dengan sikap Glenn yang selalu saja baik kepada para monster. Kemudian singkat cerita, Glenn pun akhirnya berhasil membujuk Skadi. Lalu berkat keberhasilannya, Glenn pun tentunya langsung memulai usahanya untuk mengoperasi tumor Skadi. Kemudian setelah melewati berbagai usaha cukup lama, Glenn pun akhirnya berhasil mengoperasi tumor Skadi dengan aman. Lalu berkat keberhasilan Glenn, Skadi pun tentunya jadi sangat kagum kepada Glenn. Kemudian akibat rasa kagum dia, Skadi pun jadinya juga mulai suka kepada Glenn. Lalu berkat sukanya Skadi kepada Glenn, maka total monster cewek yang suka kepada Glenn pun menjadi genap 10 monster cewek, yaitu Sapen, Tisalia, Lulala, Kunai, Runa, Ke, Lily, Meme, Arania, dan Skadi. Pada suatu hari, ada sebuah hal yang membuat Glenn serta semua monster cewek yang suka dengan Glenn jadi berkumpul semua dalam sebuah pesta yang cukup meriah. Lalu berkat meriahnya pesta itu, semuanya pun berakhir dengan bahagia dan ceritanya pun tamat.